Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Panwaslu Kecamatan Madiraja bersama saya Dewi Elok Maharani Aulia. Oke, saya sudah bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa juga. Seperti pada episode sebelumnya, di sini saya sudah bersama dengan Bapak Endro Wibowo Aji. Selamat sore Bapak Endro. Selamat sore Mbak Dewi. Iya, Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Mendung-mendung begini masih semangat ya Pak ya? Kita Harus semangat. semangat itu modal awal untuk kita beraktivitas. Wah, luar biasa. Oke, modal awal. Kalau nggak semangat, berarti kita untuk menjalaninya nggak punya modal gitu Pak. Ya, Sebagai modal utama. Motivasi kita untuk lebih Motivasi giat. harus semangat. Harus semangat. Oke, pada kesempatan kali ini terima kasih sekali Bapak Endro nih sudah mampir ke Sekretariat Panwaslu Kecamatan Madiraja. Ya, terima kasih juga. Oke, terima kasih atas kesempatannya untuk bisa saya ajak berbincang-bincang pada sore hari ini. Nah, tapi nih teman-teman, sebelum kita masuk ke pembicaraan inti kita, obrolan kita pada sore hari ini, saya pengen, mungkin teman-teman banyak banget yang belum kenal ini siapa sih narasumbernya, seperti itu loh. Pasti kan ingin kenalan dulu. Berarti kita sekarang mendengarkan dulu perkenalan dari Pak Endro. Monggo Pak Endro bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih Mbak Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pengawas milu dimanapun berada, tentunya melalui kanal dari Panwaslu Kecamatan Madiraja ini. Perkenalkan, saya Endro Wibowo Aji. Kebetulan kali ini didapuk sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. Anggota Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. Betul. Jadi kebetulan saya itu diamanai di koordinator divisi pencegahan, Parmas, dan Humas. Oke, itu 3 divisi jadi satu apa gimana itu Pak? Ada pencegahan, Parmas, Humas ya, 3 divisi jadi satu. Luar biasa. Ya, terus perlu kita sampaikan bahwa sebenarnya di penyelenggara pemilu itu kita hobi. Dari dulu, hobi ya, Pak? betul sekali. Hobi Oke. dari saya mulai masuk di penyelenggara pemilu itu di tingkat bawah Mbak Dewi. Mulai dari Saya dulu 2008 itu di KPPS. di KPPS 2000. KPPS, kemudian 2008. jadi PPS, jadi Panwasam, dan mulai 2017-18 di Panwas Kabupaten, 2018 sampai saat ini di Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. Itu mungkin sekilas Mbak Dewi. Untuk ya riwayat tahap dari pengalaman di kepemiluannya ya Pak. Luar biasa. Betul. Berarti benar-benar dari bawah nih. Selanjutnya kita masuk ke inti pembicaraan kita pada sore hari ini. Oke. Untuk sampai dengan saat ini tahapan pemilu yang sedang kita laksanakan itu sedang ada di tahapan pemutakhiran data pemilih, betul ya Pak? Betul sekali Mbak Oke, Dewi. pemutakhiran data pemilih. Mungkin nih banyak sekali yang belum paham tentang pemutakhiran data pemilih itu apa kegiatannya, terus buat apa sih gitu. Emang ini penting ya pemutakhiran data pemilih gitu. Mungkin dari Pak Endro bisa dibantu untuk menjelaskan sebenarnya pemutakhiran data pemilih itu apa. Oke, siap Mbak Dewi. Jadi sebelum kita masuk ke situ, kita terlebih dahulu dari awal ini ya. Dari awal. Awal kenapa kita ada pemilu? Kenapa Oke. kita harus Dari awal ya teman-teman. ada tahapan pemutakhiran data pemilih gitu kan? Ya. Jadi pemilu ini sebenarnya adalah gelaran hajatan warga negara Warga negara. dalam rangka memilih wakil, memilih pemimpin, yang itu semua amanah dari konstitusi kita, yaitu Betul. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, di mana di dalam Undang-Undang Dasar tersebut itu disebutkan bahwa kedaulatan itu berada di tangan Rakyat. Jadi rakyat itu mempunyai peranan yang luar biasa, peranan yang penting, terutama terkait dengan pemilu ini. Pemilu. Betul. Apalagi negara kita itu menganut hal-hal demokrasi. Demokrasi itu adalah, tahu Mbak Dewi? Ya. Demokrasi itu adalah
pemerintahan yang berasal dari rakyat untuk oleh rakyat. rakyat untuk Iya. rakyat. Itu kan. Nah, bagaimana rakyat supaya bisa berpartisipasi? Bagaimana rakyat supaya bisa dalam gelaran hajatan besar itu bisa memposisikan diri sebagai pemilik kedaulatan. Pemilik kedaulatan karena demokrasi. Karena demokrasi. Nah, karena itulah dilakukan sebuah tahapan yang tadi Mbak Dewi sebutkan, yaitu tahapan Pemutahiran data pemilih. Nah, tahapan ini memang mempunyai tahapan yang cakupannya itu cukup panjang. Oh, oke. Jadi beda dengan tahapan yang lain lah, mungkin hanya sebulan, setengah bulan, 2 bulan. Ini cukup panjang, Mbak. Karena Sekitar, ini menyangkut berbagai tahapan proses di mana beban beratnya itu tadi, bahwa semua warga negara yang berhak untuk bisa memilih harus bisa terdata, harus bisa dimasukkan di daftar pemilih. Jadi nanti pada saatnya bisa menggunakan hak suaranya, hak pilihnya. Hak pilihnya, betul sekali Mbak seperti Dewi. itu, pemutahiran data pemilih. Jadi untuk mendata warga negara Indonesia, di mana warga negara itu sebagai pemegang kedaulatan, mendata gitu. Jadi agar nantinya warga negara bisa menggunakan hak pilihnya itu Betul. untuk tentang pemutahiran data pemilih. Betul. Dan karena kenapa dimutakhirkan? Karena begini, tentu tidak semua warga negara itu bisa menggunakan hak pilih. Contohnya anak-anak, anak-anak kan belum bisa, walaupun dia termasuk sebagai warga negara, belum bisa untuk dikategorikan sebagai pemilih begitu. Jadi makanya perlu ada tahapan ini, perlu adanya tahapan pemutahiran supaya benar-benar orang yang memenuhi syarat. Nah, nanti syaratnya apa saja kita bahas kemudian. Oke. Jadi untuk mendata warga negara yang benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi pemilih gitu. Betul. Atau perlu dimutakhirkan ini karena mungkin pada masa itu ada masyarakat yang belum berhak memilih. Kan kita nggak tahu ya Pak, mungkin pada pemilu tahun ini, pemilu tahun 2024 sudah memiliki hak pilih, sehingga perlu dimutakhirkan seperti itu ya Pak ya, betul ya? Perlu diupdate, oke. Atau bahkan ada yang di pemilu sebelumnya mungkin masih ada, atau sekarang sudah meninggal dunia, ternyata seperti itu, masih terdata gitu. Itu ya Pak, urgensi dari pemutahiran data pemilih. Oke, selanjutnya kita masuk ke peran sebagai pengawas nih. Oke, peran dari pengawas ini dalam tahapan pemutahiran data pemilih gitu. Kira-kira bagaimana itu Pak? Peran kita apa sih yang diawasi gitu? Fokus pengawasannya dalam tahapan pemutahiran data pemilih. Gitu. Oke, jadi seperti ini Mbak Dewi. Sebelum kita masuk ke pengawas, tugas pengawas ya mengawasi. Nah, pada tahapan ini perlu kami sampaikan juga bahwa kenapa pemutahiran itu perlu dilakukan, tentu karena tadi warga negara, tidak semua warga negara itu memenuhi syarat. Betul. Yang berikutnya bahwa warga negara yang mengurusi terkait dengan kependudukan itu kan terdata dari data yang ada di dinas kependudukan. Ya, nah, data yang ada di dinas kependudukan itu belum dipilah-pilah apakah ini yang memenuhi syarat atau yang belum. Ya, betul. Maka dilakukanlah pemutahiran. Itu yang pertama. Dalam pemutahiran ini tentu satu tadi mencatat warga-warga yang memenuhi syarat dan dimasukkan ke daftar pemilih. Kemudian kalau yang sudah ada di daftar pemilih seperti tadi disampaikan Mbak Dewi, ya, ada warga yang sudah meninggal tapi masih tercantum, misalkan seperti itu, atau warga-warga yang sudah tidak memenuhi syarat, untuk menjadi pemilih, tapi masih tercantum, itu dihilangkan. Nah, perlunya pengawasan itu, kita sebagai pengawas tentunya satu, itu memastikan bahwa
apabila kita orang yang memenuhi syarat, ada orang yang memenuhi syarat, warga negara yang memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilih, yaitu pemilih-pemilih yang warga-warga yang sudah 17 tahun atau warga yang belum 17 tahun tapi dia sudah menikah. Sudah menikah. Nah, itu belum masuk ke dalam daftar pemilih, maka itu harus dimasukkan. Itu butuh pengawasan kita bersama. Jadi supaya data pemilih itu menjadi data pemilih yang berkualitas, data pemilih yang akurat, yang valid, yang sesuai dengan kenyataan, seperti itu, faktual dan faktual gitu. Betul sekali, faktual dan faktual. Terus kemudian bahwa pengawas ini juga untuk mengetahui apakah apa yang dilakukan di samping tadi terkait dengan data pemilihnya harus berkualitas, apa yang dilakukan untuk mencari, mendaftarkan pemilih, memasukkan data pemilih itu juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak asal memasukkan data sehingga datanya tidak valid, tidak akurat seperti itu, Mbak Dewi. Jadi maka penting sekali tentunya kita untuk melakukan pengawasan terkait hal tersebut. Ya berarti peran dari pengawas ini sangat penting ya Pak Endro dalam pelaksanaan setiap tahapan itu. Betul, sangat penting. Betul. Dan itu artinya yang menjadi catatan bagi para pengawas harus selangkah lebih depan dibandingkan dengan pelaksana gitu ya Pak. Karena kan harus ya kan harus karena supaya bagaimana kita bisa mengetahui bahwa itu pelanggaran kalau kita nggak tahu gitu atau terjadi suatu mungkin dugaan pelanggaran dan sebagainya gitu ya Pak. Ya, jadi kita belum masuk sampai ke situ ya. Tapi kita masuknya bahwa kita itu penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu tentu harus bisa mengawal hak yang dimiliki oleh warga negara. Betul. Terutama dalam gelaran pemilu ini. Dalam gelaran demokrasi hajatan negara kita dalam memimpin pemilu. Begitu Mbak Dewi. Nah, dalam melaksanakan setiap tahapan itu pasti kan ada pengawas, tentunya ada yang diawasi. Nah, yang diawasi itu adalah berupa kerawanan ya Pak. Jadi kerawanan ini kan sebagai early warning kita, sebenarnya sebagai mitigasi kita supaya itu tidak terjadi. Betul. Jadi ada berbagai kerawanan terkait dengan tahapan ini itu yang harus kita lihat supaya mereka tidak melakukan coklit atau pemutahiran ini tidak sesuai dengan aturan. Nah, karena itu makanya kita sebagai pengawas tentunya harus tahu kerawanan apa sih, apa saja yang ada di dalam tahapan pemutahiran data pemilih. Betul. Dan tahapan pemutahiran data pemilih itu saat ini adalah tahapan coklit. Jadi coklit itu merupakan proses dari tahapan pemutahiran data pemilih. Betul. Itu satu kesatuan gitu, bukan dua hal yang berbeda ya, Pak? Bukan. Jadi coklit ini menjadi satu bagian, satu tahapan di dalam pemutahiran data pemilih yang begitu panjang. Tadi saya sampaikan panjang banget ini pemutahiran data pemilih. Jadi setelah coklit ini banyak tahapan lagi sebenarnya yang lain. Cuma coklit ini menjadi dasar, menjadi hal yang cukup penting karena ini untuk mencocokkan dan meneliti antara daftar pemilih yang ada dengan keadaan yang ada di lapangan tentunya, dan metode dari rumah ke rumah, dari satu tempat ke tempat yang lain yang dilakukan oleh petugas pemutahiran data pemilih atau yang biasa disebut dengan Pantarli, seperti itu, panitia pemutahiran data pemilih. Ya, betul, jadi emang banyak terkadang kesalahpahaman gitu. Sekarang tahapannya lagi coklat maka mutarli gitu. Padahal coklat dan mutarli itu merupakan satu kesatuan gitu, bukan dua hal yang berbeda gitu, teman-teman.
Mereka cuma Iya. menjadi bagian-bagian karena pemutahiran coklat sudah masuk menjadi bagian pemutahiran, tetapi pemutahiran itu tidak hanya coklat. Tidak hanya coklat. Oke, ya. Oke, ketemu ya jawabannya. Lalu Pak nih, tadi kerawanan, masih dengan kerawanan, bisa diberikan contoh nggak Pak? Misalkan kerawanan dalam pemutahiran data ini misalkan apa aja gitu? Contoh yang sering, yang dari yang paling rawan. Kerawanan Kerawanan terkait dalam pemutahiran. Dalam Apa dalam coklat? pemutahiran atau coklat? Coklat aja deh, yang lebih coklat. lebih kecil berarti itu ya. Jadi karena saat ini itu tahapan pemutahiran data pemilih itu tanggal 12 sampai tanggal 14 itu adalah tahapan coklat. Ya. Kerawanannya yang pertama itu ada kerawanan prosedur coklat. Nah, kerawanan prosedur coklat itu ya, itu kan sesuai peraturannya bahwa Pantarlih harus mendatangi dari rumah ke rumah. Harus door to door, benar-benar door to door menemui si calon pemilih, si pemilih. Betul. Oke. Nah, itu maka Pantarlih tidak bisa, misalkan Pantarlih ternyata karena sibuk atau ada satu hal sehingga dia digantikan orang lain, juga tidak boleh. Itu kerawanan terkait dengan prosedur. Kemudian Pantarlih ternyata tidak mencatat pemilih-pemilih yang memenuhi syarat. Jadi misalkan di daftar pemilih itu ada pemilih yang memenuhi syarat tetapi belum masuk, kok tidak dicatat. Nah, itu salah juga. Itu berarti kerawanan terkait prosedur. Di samping banyak lagi, ini kita nggak bisa menyebutkan semua ya. Oke, contoh saja. 1 jam nggak sampai selesai ini ibaratnya. 3 SKS. Ya, 3 SKS. Kemudian ada yang namanya kerawanan akurasi data pemilih. Kerawanan akurasi data pemilih. Tadi kerawanan prosedur, berarti prosedur yang harus dilakukan Pantarlih dalam melakukan coklat. Nah, yang kedua kerawanan akurasi data pemilih, misalkan data pemilihnya tidak sesuai tapi tidak diperbaiki. Ada elemen-elemen data yang salah, itu tidak diperbaiki. Itu juga menjadi kerawanan akurasi data karena datanya menjadi tidak akurat. Itu. Kemudian ada yang berikutnya yaitu kerawanan terkait proporsionalitas antara jumlah pengawas dengan jumlah Pantarlih. Itu juga menjadi kerawanan kita. Tentunya teman-teman pengawas bahwa kita menyadari bahwa jumlah kita sedikit, jumlah kita tidak sebanding dengan jumlah petugas Pantarlih, maka kita tidak bisa mengawasi detail satu persatu. Maka itu juga menjadi sebuah kerawanan. Tinggal bagaimana tipnya supaya kita walaupun tidak mengawasi satu persatu, tapi kita bisa memastikan bahwa mereka itu melakukan coklat sesuai prosedur. Ya. Nah, ini menarik nih Pak. Kita dengan jumlah yang sedikit harus mengawasi Pantarlih yang banyak gitu ya. Nah, itu pastikan kita punya strategi ya gitu ya Pak. Kita harus punya strategi khusus supaya bagaimana caranya bisa mengawasi seluruh petugas Pantarlih yang jumlahnya lebih banyak daripada jumlah pengawas. Nah, gitu pasti ada strateginya. Ini strateginya gimana nih, Pak Indro? Strategi dalam pengawasan, pencegahan atau pengawasan? Pengawasan. Jadi strategi kita yang kita terapkan dan kita sampaikan ke rekan-rekan kita di jajaran pengawas kecamatan dan pengawas desa itu bahwa kita melakukan uji fakta, uji petik, atau kita analogikan, kita kasih nama lain menguji petik itu. Uji fakta ini untuk membuktikan apakah si Pantarlih itu bekerja sesuai dengan prosedur. Dengan cara apa? Mendatangi ke pemilih-pemilih tentunya yang tersebar di dalam desa tersebut. Contoh nih, misalkan kita di desa kan pengawas desa hanya satu Mbak Dewi ya. Pengawas desa 1 misalkan ada 5 TPS, maka ada 5 Pantarlih. Nggak mungkin kan satu orang membelah jadi 5. Karena itu maka
pengawas desa melakukan uji fakta dengan mendatangi semua TPS dan tidak perlu melekat terus ke masing-masing Pantarli, tetapi dengan menguji apakah si Pantarli sudah melakukan coklit dari rumah ke rumah, sudah sesuai prosedur, menempel stiker, mendata, memperbaiki elemen data dan lain sebagainya. Karena itu makanya dilakukan uji fakta ini. Jadi kita nggak perlu nempel terus itu ya Pak, gitu loh Mbak. Ini untuk menguji apakah mereka benar-benar melakukan itu. Lah, apa yang dilakukan di uji fakta ya ditanya ke pemilih. Ya kita datangi apakah sudah dicoba, sudah dapat tugas sesi atau belum, dan sebagainya. Itu ya salah satu strateginya adalah dengan melakukan uji petik itu ya Pak Indro. Betul. Nah, jadi untuk teman-teman masyarakat mungkin apabila ada PKD yang datang untuk melakukan uji petik, ya silakan dibantu saja seperti apa, karena memang itu adalah salah satu strategi pengawasan dari kami gitu. Karena kan kadang ada masyarakat yang loh kemarin saya udah kok mas gitu, udah kok Pak Bu, udah didata gitu mas, diuji petik lagi. Jadi memang itulah salah satu strategi dari pengawasan. Betul, untuk mengetahui apakah memang Pantarli itu sudah melakukan tugas sesuai prosedur. Karena memang dulu itu kan ya zaman dulu sih, sekarang mungkin nggak ada. Ini untuk mengantisipasi memang Pantarli tidak kerja sesuai prosedur, coklit dari rumah, tidak ke door to door. Padahal urgensinya coklit tadi seperti saya sampaikan Mbak, coklit itu tidak hanya untuk mencoret dan menambah, tetapi juga membenarkan atau menyalahkan elemen data. Karena namanya pencocokkan dan penelitian dari data yang dimiliki, ya dimiliki oleh Pantarli dengan data yang sebenarnya sesuai yang diakui oleh negara, yaitu KTP elektronik, identitas kependudukan yang diakui. Seperti itu Mbak. Ya. Sebagai salah satu bentuk strategi pencegahan. Ada strategi yang lain mungkin Pak? Saya kira itu yang paling kalau itu ya Pak ya, teman-teman pengawas. Kemudian kalau kaitannya dengan rekan-rekan warga negara mungkin yang mendengarkan atau menyaksikan, kita pesannya seperti ini, bahwa pemilu itu bukan hajatnya penyelenggara pemilu saja. Malah justru hajatnya warga masyarakat Indonesia. Karena itu ya mari kita bersama-sama dalam rangka menyukseskan ini, karena tidak bisa ini penyelenggara saja melakukan tetapi tanpa ada dukungan dari masyarakat. Jadi harapan kita masyarakat itu, misalkan pada kawan coklit ini ya, dia belum dicoklit tuh, ini udah tanggal lahir, tanggal selesai coklit yang di antara tanggal 12 Februari sampai 14 Maret kok belum didatangi atau belum ada yang ke situ. Loh, silahkan melaporkan ke penyelenggara pemilu, bisa ke PPS, bisa ke pengawas desa, PKD atau pengawas desa. Ya itu tadi bincang-bincang kita pada sore hari ini terkait dengan pemutahiran data pemilih ya. Semoga banyak yang bisa kita ambil pelajarannya. Jadi banyak pengetahuan yang kita banyak penambahan pengetahuan tentang proses pemutahiran data pemilih yang menjadi tahapan sangat penting dalam pelaksanaan pemilu serentak di tahun 2024 nanti ya Pak. Betul. Oke, sebagai akhir nih penutup pesan dan harapan dari Pak Endro untuk tahapan ini deh, untuk tahapan pemutahiran data pemilih ya, pesan dan harapannya itu seperti apa? Oh iya. Silakan. Jadi harapan kita semua tentunya bahwa pemilu berjalan dengan lancar, sesuai dengan tahapan, sehingga ini tidak bisa dilakukan hanya salah satu pihak, tetapi membutuhkan peran dari semua pihak. Karena itu tentunya warga masyarakat, warga negara yang dimana menjadi pemilik kedaulatan di negara kita, ya,
mari kita berperan sesuai dengan peran kita masing-masing. Kita sukseskan pemilu ini. Kalau ada sesuatu yang menurut warga kalau tidak sesuai, sampaikan dengan baik ke jajaran pengawas atau ke jajaran penyelenggara pemilu yang lain. Contohnya belum dicoklit, belum didatangi, apakah dirinya sudah terdaftar atau belum. Jangan sampai nanti pada saat akhir-akhir sebelum coblosan, misalkan hari pemungutan suara kok baru bahasa sininya ibaratnya kaget. Kaget bahwa dirinya itu tidak terdaftar. Nah, ini masih lama gitu Mbak Dewi. Jadi silakan kalau memang merasa belum terdaftar atau belum didatangi pada saat proses coklit ini, sampaikan ke penyelenggara pemilu untuk dilakukan pendataan. Nah, gitu Mbak Dewi. Oke, terima kasih atas pesannya Pak Endro. Jadi untuk seluruh warga negara Indonesia ya, khususnya yang menyaksikan tayangan ini, jangan sungkan, jangan ragu untuk melaporkan apabila dirinya belum terdata atau belum tercoklit gitu, karena itu adalah menjadi salah satu sarana kita untuk dapat menggunakan hak pilih dan hak pilih kita ya, untuk dapat menggunakan hak pilih kita gitu. Jadi jangan sungkan atau jangan ragu untuk melaporkan, karena sebagai salah satu sebagai salah satu cara untuk mendukung demokrasi di Indonesia yang baik gitu. Oke, mungkin cukup sekian dulu bincang-bincang kita pada sore hari ini Pak Endro. Terima kasih atas kesempatannya. Sekian, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast kami selanjutnya.